mengatakan, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang membahas tentang 4 masalah. Yang pertama, ada permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, saling keterkaitan antar masalah pendidikan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidik. Pendahuluan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global. Namun, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan saling berkaitan, mulai dari pemerataan, kualitas, relevansi, hingga efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan. Selain itu, faktor pendidik, teknologi, pertumbuhan, penduduk, dan kondisi sosial budaya turut memperkuat tantangan yang ada. Melalui materi ini, kita akan mengkaji berbagai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi penyebabnya, serta memahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama tentang permasalahan pokok pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan ada 4. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan berarti setiap warga negaranya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tanpa memandang tempat tinggal, kondisi ekonomi, maupun keterbatasan fisik. Namun, kenyataannya, kesempatan ini belum sepenuhnya merata. Buku pengantar pendidikan menjelaskan bahwa masalah utama muncul karena banyak anak usia sekolah tidak tertampung akibat minimnya fasilitas yang memadai. Kondisi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang jelas. Yang pertama, di kota besar, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, sedangkan daerah terpencil sering hanya mengandalkan fasilitas yang seadanya. Yang kedua, pendidikan prasekolah lebih banyak di daerah perkotaan daripada di pedesaan. Yang ketiga, ada mutu pendidikan dan sarana belajar berbeda jauh antara daerah maju dan tertinggal. Yang terakhir, penyandang disabilitas juga mengalami ketimpangan besar dengan selisih rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 4 tahun dibandingkan non-disabilitas. Yang kedua, ada masalah kualitas pendidikan atau biasa disebut sebagai education quality. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah karena lulusan sering belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Beberapa penyebab utamanya diantara lain, yang pertama ada kualitas guru belum merata dan banyak yang belum memenuhi standar profesional. Yang kedua ada sarana belajar yang terbatas, terutama di daerah tertinggal. Yang ketiga ada prestasi belajar siswa yang masih rendah akibat faktor internal, yang dimana faktor internal tersebut meliputi motivasi, minat, dan kemampuan, dan faktor eksternalnya yaitu lingkungan, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga ada masalah relevansi pendidikan atau biasa disebut education relevance. Relevansi menilai apakah pendidikan sesuai kebutuhan dunia kerja dan pembangunan. Ketidakrelevan tampak dari 1. Lulusan belum siap pakai saat memasuki dunia pekerjaan. Yang kedua, kurikulum tidak fungsional dan kurang menyesuaikan perkembangan industri. Yang ketiga, ada perusahaan harus memberi pelatihan ulang karena keterampilan lulusan belum memenuhi standar. Yang keempat, ada masalah efektivitas dan efisiensi pendidikan. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan pendidikan mencapai tujuan, sedangkan efisiensi mengukur keterbandingan hasil dengan sumber daya yang dipakai. Masalah muncul karena 1. Perencanaan pendidikan yang kurang matang, sehingga pelaksanaan tidak sesuai target. Yang kedua, ada perubahan kurikulum terlalu sering, yang membuat guru dan sekolah tidak stabil dalam menerapkan pembelajaran. Yang terakhir, ada pemanfaatan sarana dan tenaga kependidikan yang tidak optimal, sehingga proses pendidikan tidak berjalan dengan maksimal.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan serius karena banyak lulusan belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja. Salah satu faktor utama penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Menurut buku ilmu pendidikan menjelaskan berbagai masalah kompetensi guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mengajar tidak sesuai bidang keahliannya, misalnya lulusan matematika mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Yang kedua, 4 kompetensi guru, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian tidak dikuasai secara utuh oleh guru di Indonesia. Yang ketiga, ada pendidik sering mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk mengembangkan peserta didik. Yang ketiga, ada banyak guru belum memenuhi standar pendidikan minimal S1 atau D3 sebagai diwajibkan di PP nomor 19 tahun 2005. Selanjutnya, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang rendah. Kesejahteraan menjadi masalah klasik di Indonesia. Yang pertama, gaji siring tidak layak, terutama bagi guru di daerah terpencil. Yang kedua, intensif tambahan yang minim. Yang ketiga, tidak adanya penghargaan yang memadai untuk tenaga kependidikan tertentu. Selanjutnya ada ahli tugas dan mutasi struktural. Banyak tenaga pendidik yang kompeten dipindahkan ke jabatan struktural seperti lurah, camat, kepala seksi, dan lainnya. Akibatnya profesi guru kehilangan tenaga potensialnya. Upaya pemecahan masalahnya adalah yang pertama, peningkatkan kesejahteraan dan gaji secara bertahap. Yang kedua, peningkatan profesionalisme melalui PPG dan pelatihan lainnya. Yang ketiga, rekrutmen pendidik baru untuk menggantikan yang dipindahkan. Yang terakhir ada standar kompetensi guru yang diperketat untuk menjaga kualitas pendidik di Indonesia. Keterkaitan antar masalah pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pemerataan yang terlalu cepat dapat menurunkan mutu. Ketika pemerintah ingin memperluas akses pendidikan dengan cepat, seringkali sumber daya seperti guru, ruang kelas, dan fasilitas tidak bertambah secara seimbang. Akibatnya, kelas menjadi terlalu padat. Banyak guru kurang kompeten, kurikulum belum siap untuk diterapkan, fasilitas tidak memadai. Mutu yang rendah membuat proses pembelajaran tidak efisien. Jika guru tidak siap, kelas terlalu penuh, dan fasilitas kurang, maka waktu belajar banyak terbuang untuk mengatasi masalah teknis. Proses belajar menjadi tidak efektif dan hasil belajar siswa tidak optimal. Ketidakefisienan menyebabkan pendidikan kurang relevan. Ketika proses belajar tidak berjalan dengan baik, siswa tidak mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja atau pembangunan nasional. Hasilnya, pendidikan menjadi kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan. Beberapa faktor eksternal yang memperbesar permasalahan pendidikan menurut buku. Yang pertama, pembangunan IPTEK dan seni. Teknologi berkembang cepat. Pendidikan harus menyesuaikan diri, termasuk perkembangan kurikulum agar siswa mampu bersaing di era globalisasi. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Populasi meningkat, tetapi penyediaan fasilitas pendidikan tidak selalu sebanding. Banyak daerah yang kekurangan sekolah ataupun guru. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat terhadap hasil pendidikan semakin tinggi. Namun kemampuan sistem pendidikan belum mampu mengimbangi semua tuntutan. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan saran kehidupan. Beberapa budaya masih menganggap pendidikan tinggi tidak penting. Selain itu, saran hidup di daerah tertinggi menghambat penempatan pendidikan. Selanjutnya, penutup. Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan mempengaruhi banyak faktor. Pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi adalah 4 masalah utama yang menjadi fokus dalam berbagai literatur pendidikan.
Upaya pemerataan seringkali membuat mutu menurun karena sumber daya belum memadai. Di sisi lain, kompetensi guru yang belum merata dan kesejahteraan yang merendah memperburuk kualitas layanan pendidikan. Perkembangan IPTEK, pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, serta ketertinggalan budaya juga menambah kompleksitas situasi pendidikan di Indonesia. Karena itu, perbaikan pendidikan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Pembaruan harus dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan agar pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, relevan, dan siap bersaing di era global. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.